itu kan mineral pada dasarnya. Benar tadi mineral. Ada juga yang masuk P2 gitu. Kalau misalnya tambangnya tambang-tambang kecil gitu. Biasanya pasir sih kalau galian A itu pasir, galian B itu tanah, kayak gitu-gitu lah. Buat clay, tanah liat gitu-gitu itu ada. Tapi overall kalau kita bicara P3 pertambangan, sorry P5L pertambangan itu pertambangan ada apa aja? Ini secara definitif ya. Ya ada tiga ini, minyak bumi, panas bumi, dan minerba. Pabum, minerba, minyak bumi. Migas, pabum, minerba. Nah, P5L ini ya, ada banyak sekali. Ya. SPPT juga ada banyak ya. Ada perkebunan, perkebunan sebenarnya kebagi lagi. Perhutanan, hutan tanaman, hutan alam, dan ada lagi, gak cuma ini doang. Pertambangan migas, pabum, minerba, ada yang onshore, ada yang offshore, ada yang tubuh buminya terbagi dari eksplorasi, eksploitasi, operasi produksi, beda-beda. Untuk lainnya itu ada perikanan, perikanan tangkap itu berarti di laut, pembudidayaan ikan tuh berarti yang ada tambaknya. Tambaknya bisa nggak di laut Kak? Bisa. Yang penting dia pakai tambak, maksudnya berarti ada tambaknya, gitu ya. Tapi kalau tangkap liar gitu ikannya itu perikanan tangkap. Dibedakan karena ada perbedaan terkait dengan cara menghitung NJOP-nya. Jaringan pipa, jaringan kabel, RJT. RJT itu eh, kalau FPP itu kan floating something lah. Jadi ada tempat yang floating di dermaga gitu ya. RJT itu apa ya? Gue sempat lupa ya. Tapi overall jalan tol, ruas jalan tol. RJT itu jalan tol. Nah, kalau FPP floating floating something lah. Jadi kayak mungkin ada tempat apa di dermaga ya itu juga lain. Ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara terkait dengan PBB, kita akan berbicara juga terkait dengan bagaimana cara menghitung PBB-nya gitu. Nah, ini mungkin ada hubungannya juga dengan cara menjawab pertanyaan yang sempat kita debatkan tadi di awal. Terkait siapa yang akan mengenakan pajak ya. 1,6 M. Benar minum. PBB dihitung dari nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak ini adalah alat pembantu untuk menghitung berapa PBB yang harus dibayarkan. Bukan kemudian dia adalah pajak atas penjualan objek pajaknya, tidak. Tetapi untuk menghitung suatu kekayaan, wealth tax gitu ya. Wealth tax itu seringkali dihitung berdasarkan nilainya, nilai pasar, nilai jualnya gitu ya, dari wealth tersebut untuk menilai valuasi dari suatu harta kekayaan. Nah, berarti di sana juga kita bisa hubungkan bahwa pada dasarnya perhitungan 1,6 M itu terjadi bukan karena di atasnya ada kebun, ya. Bukan juga terjadi misalkan karena di atasnya dijadiin rumah, bukan. Tapi terjadi karena memang harga dari objek, utamanya tanah ya, tanah tersebut memang harganya segitu di daerahnya. Karena ada banyak faktor di luar dari tapal batas si objeknya. Contoh, tanah tersebut ada di wilayah Tamrin, di Menteng, tengah pusat kota, Ring 1, gitu ya. Itu kan juga akan menjadi suatu yang mempengaruhi nilai jual objeknya. Selain dari luasnya, kalau tanah luasnya yang 50 meter di daerah Menteng versus yang ada mungkin di ujung Banten gitu ya, udah dekat udah deket hutannya gitu misalnya, itu kan harganya pasti beda karena ada dampak lain ya. Dan itulah yang kemudian juga mungkin bisa memperkuat lagi argumentasi bahwa pada dasarnya pemilik kebun yang memang dia butuh tanah itu nggak cuman dia tuh cuman butuh tanah mau dimanapun tanahnya dia bisa sebetulnya kalau dia kebun ya. Beda hal mungkin kalau dia memanfaatkan sebagai rumah atau memanfaatkan sebagai mall gitu ya. Bisa jadi kita argumentasinya ataupun arah perdebatannya agak beda gitu. Tapi kalau kebun let's say, dia cuma butuh tanahnya. Tanahnya bahkan mungkin bisa jadi lebih subur dekat gunung gitu. Jadi apa yang ngedrive cost of taxation-nya itu sendiri ataupun nilai beban tax exposure itu sendiri ya adalah si pemilik tanahnya. Yang mana nantinya nilai tanah tersebut ketika dijual yang dapat manfaatnya adalah yang pemilik tanah. Ada banyak lah argumentasi. NJOP ini gitu ya. Kita bisa lihat dari harga rata-rata transaksi jual beli secara wajar untuk daerah-daerah sekitar. Kadang-kala kita melihat di sana. Ya perbandingan objek lain yang sejenis juga gitu. Kemudian nilai perolehan baru NPB
ketika misalnya memang tidak ada yang mirip, daerah tersebut gak ada apa siapa-siapa. Contoh tadi daerah 3T terus bikin rumah sakit itu. Ya kita dari nilai perolehannya alias bikinnya berapa? NPB itu bikinnya dia keluar berapa duit? Keluar 1 M untuk eh, apa bikin bangunannya. Berarti NJOP bangunannya sekian. Kalau kalau tanah nggak ada NPB ya, tanah itu pasti harga rata-rata atau perbandingan objek lain. Karena tanah udah pasti ada dasar harganya. Tapi kalau bangunan, bisa jadi tanahnya kecil, bangunannya apartemen 20 tingkat. Bisa jadi, ya kan? Nah, NJOP pengganti itu dilakukan untuk hal-hal yang tidak bisa dihitung menggunakan 3 cara di atas. Gitu ya. Contoh NJOP pengganti hasil tambang. Oke, tambangnya mungkin cuma 10 meter, tapi di bawahnya ada reserve koalnya itu batu baranya segede apaan tahu gitu. Misalkan atau minyak buminya tuh terkonsentrat di sana, terkonsentrasi di sana. Nah, itu jadi ada perhitungan pengganti di sana yang menggantikan perhitungan dari yang 3 di atas. Nah, paling gampang kalau kita bicara misalkan harga tanah dan atau bangunan adalah luas kali harga gitu ya. Maka NJOP berdasarkan harga jual atau harga pasar ya, ya kita kalikan aja. Luasnya misalkan berapa meter persegi, harga jual per meternya berapa. Maka NJOP tanah bangunan adalah sekian gitu ya. Nah, ini bisa kita lewat. Nah, ini ada dalam perhitungan PBB pun juga ada yang namanya NJOP TKP yang tidak kena pajak. Berdasarkan PMK 23 tahun 2014, itu nilainya jadi 12 juta. Ada yang tahu sebelumnya berapa? 8 juta atau 10 juta, teman-teman? Ada yang tahu di PMK, di PP ataupun di undang-undang sebelumnya berapa? 8 ya? Gue lupa-lupa ingat ya. Gue udah lama banget gue lomba. Oke, nanti kalian boleh cek itu ya. Karena bisa jadi kalian ditanya adalah PBB P5L pada tahun 2011. Nah, itu dan itu sering kali terjadi. Gue yakin ada beberapa dari kalian juga kan yang udah pernah ikut lomba. Gue yakin kalian pernah melihat suatu soal yang dia itu soalnya bukan tahun sekarang. Tahunnya itu 2015. Ditanya PTKP-nya berapa? PTKP-nya bukan pakai yang 54, 4 setengah. Yang sebelumnya lagi. Gitu. Nah, itu hal-hal yang ini yang sering kali masih di perlombakan. Gitu ya. Nah, ini NJO PTKP-nya itu hanya kepada satu wajib pajak itu cuma dapat satu NJO PTKP. Eh, dan ini untuk yang P3 P5L ya, 12 juta ini ya. Tapi ya untuk pedesaan perkotaan juga kalau nggak salah sama deh. Beberapa gitu ya. Kayaknya nggak bukan 12 juta sih kalau buat P5L tuh masing-masing daerah punya punya NJO PTKP masing-masing. Jadi Bogor sekian, Jakarta sekian dan beda-beda. Bisa jadi kayak sih Jakarta tuh kalau 1 miliar tuh NJOP-nya 1 miliar berapa gitu kenanya. Tarifnya bisa jadi beda bahkan. Nah, kalau dia punya beberapa objek pajak, maka NJOP TKP-nya diberikan kepada nilai objek pajak yang nilainya paling besar. Gitu. Supaya nggak apa tidak ya supaya bermanfaat lebih lah bagi si orang tersebut juga. Gitu. Oke. Nah, ini ada namanya juga NJKP. Dan sekarang juga ada NJKP di PBB ya. Di PBB PDRD juga ada NJKP setahu gue ya. Tapi overall kurang lebih seperti ini. Ini berdasarkan PP 25 tahun 2002 gitu ya. Bahwa untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, pertambangan, AKA 5 PBBP 5 ya, itu 40% kali NJOP. Sedangkan objek pajak lainnya, in which dalamnya ada pedesaan perkotaan untuk zaman dulu, zaman sekarang udah kita keluarkan tuh ya pedesaan perkotaan. Lainnya tadi apa lagi? Perikanan, tambak ikan, dan lain sebagainya, ruas jalan tol. Dia pakai perhitungan pembeda ini. 40% kalian JOP untuk lebih besar dari sama dengan 1 M, 20% untuk yang di bawah 1 M. Ya. Nah, kemudian itu turun di PDRD mungkin untuk Jakarta akhirnya tarifnya beda tuh. Karena ada mungkin masih ikut ke peraturan yang lama. Nah, adapun tarifnya sama semua 0,5%. PBBP 2 ada yang 0,5, ada yang kebagi jadi 0,1, 0,2, 0,5. Itu masing-masing daerah lah. Diskresi masing-masing.
Tapi overall kalau untuk yang nasional P5L itu dia hanya satu tarif 0,5% untuk semuanya. Yang membedakannya adalah cara menghitung NJOP. Karena dalam menghitung PBB kita akan menggunakan beberapa unsur yaitu NJOP. Yang mana ini uang variabel banget guys, mau gimana juga. Kemudian NJOP ini dikalikan ke NJKP. Sorry, ini gue takutnya gue salah ingat. Kita NJOP TKP dulu lah kan salah. Ya, NJOP TKP dulu. Yang mana itu tarif tunggal ya, jadi itu selalu sama, selalu flat. Kali ini gue berarti hapus dulu. Hmm. Dikurangi NJOP TKP. Ini memang dampaknya juga minor sih memang. Ini fix. Kemudian dikali NJKP, fix juga. Fix, kecuali untuk sektor lainnya ya. Lainnya beda lagi. Memang lainnya pun kalaupun nggak fix ya dia cuma ada dua jenis doang. Toh. Lalu dikalikan dengan tarif. Yang mana itu pun fix. Jadi yang variabel banget yang mana? Ini. NJOP. Dia yang akan kemudian kita naik turunkan di sana sebagai fiskus ya. Dia akan bermainnya di sini untuk menentukan, oh ini barang atau ini tanah bangunan ini oke banget nih dan orangnya juga punya ability to pay untuk bayar pajak yang besar kepada negara. So mereka akan berusaha untuk menghitung NJOP-nya dengan lebih tinggi. Nanti akan kita lihat namanya angka kapitalisasi gitu ya atau angka yang dibuat oleh DJP ya yang dibuat-buat oleh DJP gitu ya untuk meningkat untuk bisa bisa menganggap pemajakan itu sudah sepadan dan sudah worth it lah. Udah cocok pajaknya sekian deh gitu. Kan utamanya pajak ini akan bermain di slippery slope. Kita akan memajaki sebesar-besarnya sampai pada titik yang tetap optimum sehingga tidak mempengaruhi buruk kepada wajib pajak dan juga tetap ya tentu kalau ini baik ya sebesar-besarnya untuk negara tapi tidak sampai kemudian merugikan kepada si wajib pajak, merugikan dalam sektor cash flow, merugikan dalam segi ya beban pajak OS overallnya gitu ya dan kepercayaan publik dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya. Nanti angka kapitalisasi kita lihat harusnya ada tabelnya. Ini baru gimana ya. Nah ini dia angka kapitalisasi, angka yang digunakan untuk mengonversi pendapatan bersih satu tahun menjadi nilai bumi. Nah, angka kapitalisasi ini kita gunakan ketika kita mencari NJOP pengganti untuk beberapa sektor. Nah, ini contoh migas. Kan kita sulit juga ya. Kalau misal ternyata migas kita hitung dari buminya doang atasnya, bawahnya ternyata ada reserve yang bisa jadi beda-beda antar orang gitu ya. Maksudnya tambang yang ini reserve-nya oke, tambang yang lain reserve-nya beda lagi. So, how do we gonna know gitu kan? Berapa manfaat yang dia peroleh? Maka kita akan konversi di pendapatan bersih satu tahunnya. Maka dia harus mencari dulu pendapatan bersihnya berapa. Itu dari tahun lalu. Contoh migasnya hasilnya sekian. Itu kita masih kalikan lagi dengan 10,04 untuk kita dapat nilai NJOP-nya. Karena anggapannya ya reserve tersebut gak akan habis mungkin dalam waktu 10 tahun let's say. Atau penambangan batu bara juga kurang lebih sama. Itu gak akan habis dalam 10 tahun. Udah update ya Vivi ya? Vivi boleh share link untuk yang kapitalisasi terbaru kah? Di chat Zoom atau gimana? Ya Kak, wait. Hmm. Thank you, Vivi. Nah, kamu that's why gitu ya. Angkanya dari mana eh, itu prerogatif fiskus. Tapi nanti nanti kita lihat ya yang sudah diupdate. Thank you, Vivi. Nanti boleh di chat kirim chat tuh. Nah, ini yang tadi ya cara menghitungnya ya. NJOP tanah, NJOP bangunan. Cari NJOP-nya pun. Nanti kita akan lihat per masing-masing sektor dari PBB P5 itu aja masing-masing itu beda-beda semua NJOP-nya. Cara menghitung, cara mencarinya dan lain sebagainya. Yang kalian perlu hafalkan semuanya. Perlu pahami dan hafalkan semuanya. Kalau dalam segi perlombaan. Karena yang keluar apa itu bisa lima-limanya. Gitu ya, tanahnya gimana, perkebunannya dia gimana, pak kehutanannya gimana, dan itu nggak mudah untuk menghafal itu semua. Memang.
itu adalah tradisi yang cukup sebenarnya agak aneh gitu karena kita nggak pernah juga nantinya kalau kita sebagai pegawai swasta menghitung NJOP gitu karena itu tugasnya Fiskus. Cuman kan mungkin sebagai ahli pajak ya kita diwajibkan juga untuk melakukan review atas perhitungan NJOP-nya gitu kan. Seperti itu. Nah, ini jadi kita perlu tahu nanti cara perhitungannya seperti apa. Ya, kita hubungkan kurang NJOP TKP kalikan NJKP kalikan lagi PBB terutang. Jadi overall bukan 0,5 ya dalam hal ini ya, tapi 0,2 gitu efektif tax rate-nya. Kenapa nggak langsung ditulis 0,2 aja, Kak? Entah ya, guys. Satu, pada dasarnya ada dampak politik juga di sana. PBB bisa dianggap sebagai 0,5% toh stabil setiap tahun gitu ya. Sedangkan NJKP ini bisa dengan lebih mudah untuk kita rubah. Contohnya kata tadi, NJKP itu diaturnya di PP, peraturan pemerintah. Sehingga kalau kita mau ganti NJKP lebih mudah, tapi kalau harus ganti tarif, kita harus ganti undang-undang. Lebih panjang jalurnya. Cap 56 PJ 2025. Wah, ini update banget berarti nih. Sip, thank you. Thank you, thank you, thank you. Gue juga soalnya belum buka berarti kalau yang ini. Oke, ada di lampiran ya? Oke, kita buka lampirannya sekarang jadi berapa ya? Ya Kak, It's a good sebenarnya thing. turun Hmm? sih dari sepuluh koma Oh, empat turun. jadi 10 sekarang ya. Oh, lebih Dan mudah cuman ya ambilnya yang ya. di migas Oke. ya. Oke. Yang migas jadi 10 ya. Yang ini apa ini? Ini untuk tangkap 10,9. Sorry, gue belum share yang ini ya. Coba gue share all. Oh, no, no, no. Gue share all. Iya, gue share all dan kita bandingkan kanan kiri ya. Nah ini, ya, kita kecilin dulu deh. Sip. Ini ya, migas awalnya 10,4. Dia berubah jadi 10. Oke, at least itu lebih mudah untuk dihafalkan. Kemudian areal penangkapan ikan dan budidaya ikan. Sorry, sorry, yang ini. Pada perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan yang terdapat hasil produksi sebesar 10,9. Tadinya ada 10, ada 8. Oke, sekarang disamakan jadi 10,9. Tuh angka dapat dari mana juga? We never know, we may never know. Sebentar, untuk area yang lain pertambangan mineral batu bara nggak berubah berarti ya harusnya. Ini buat kapitalisasi yang eh, apa Pabum ya ini ya. Sorry, anggap tumbuh bumi eksploitasi 10. Oh, kalau yang lainnya ya memang dikalikan aja dari harga uap, harga listrik kayak gini. Ya, itu yang berubah. Sedangkan budidaya tangkap dan budidaya perikanan disamakan semua di 10,9. Ya. Berarti hutan non HTI, non hutan tanam industri masih sama 8,5, pertambangan batu bara masih di 10,25 dan pertambangan mineral masih di 8,2. Jujur ya, saat dulu gue menghafalkan ini pun juga sangat-sangat menyebalkan ya, maksudnya karena memang angka-angka tersebut datangnya dari mana kita agak sulit ini, jadi murni harus ngapalin. Baik. Em, Oke, kita lihat lagi yang selanjutnya gitu ya. Saat terutang pajak ini harusnya cukup mudah bagi kalian teman-teman ya. Saat terutang pajak itu pada 1 Januari tahun pajak kapan dia terutang gitu ya. Nah, SPPT-nya akan terbit kurang lebih berapa bulan? 4 bulan atau 6 bulan? 6 bulan ya harusnya ya. 6 bulan setelah OJP. Tapi kalau SPPT tergantung SPOP ya, tergantung SPP-nya lagi. Tapi maksimum kalau nggak salah 6 bulan gitu sebenarnya. Ini SPPT, SPPT-nya ada banyak jenis. Dulu bahkan ya, kita diwajibkan untuk mempelajari cara mengisi SPPT-nya. Saat ini enggak sih. Dan enggak dilombakan juga. Dulu sempat sempat ada di perlombaan itu, kita diminta ngisi SPPT-nya. In which saat ini enggak begitu diwajibkan, mengingat pada dasarnya SPPT ini
apa bukan kewajibannya wajib pajak gitu. Ini kan kewajibannya Fiskus, in which ini official assessment dan ini bisa jadi berubah kapan saja yang tergantung Fiskusnya mau kayak mana. Jadi ini agak worthless untuk dipelajari kecuali SPOP. Kalau SPP memang isiannya wajib pajak, oke lah kita ngisi gitu kan. Cuman kalau SPP kan lebih straightforward ya kayak gini ya. Udah aja gitu. Nah, kapan pelunasannya? Paling lambat 6 bulan sejak terima SPPT. SPPT misalkan, oh yaitu penelunasannya. Kapan terbitnya SPPT ya tergantung si Fiskus. Nah, ini adalah sanksinya masih sama sampai sekarang ya, confirm ya teman-teman ya. PBB P5L sanksinya masih tetap sama. Kalau memang apa SPOP-nya disampaikannya tidak terlambat, tapi data objeknya benar gitu. Ya udah nggak ada sanksi. Tapi kalau misalnya ternyata terlambat, kena tuh 25% dari pokok pajaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya SPOP-nya terlambat, kemudian ada lagi yang kurang bayar, ya dia 25% kena dari pokok, tambah lagi 25% dari yang kurang dibayar gitu. Atau misalkan dia tidak terlambat tapi ternyata salah, kurang dibayar ya udah 25% dari yang kurang dibayar aja. Jadi um, emang agak-agak ini ya. Tapi overall 25% masih sama semua. Tergantung ini yang mana yang kenanya, apakah pokoknya, apakah kurang bayar doang. Nah, ini pengurangan pajak terutang apa ya itu normally permintaan dan apabila dia memang masuk ke dalam ininya ya kondisi yang tadi di awal. Nah, ini pengurangannya bisa jadi paling tinggi 75% kalau alasannya adalah likuiditas. Alasan likuiditas itu didapat dari ya masing-masing wajib pajak bagaimana dia bisa meyakinkan KPP bahwa dia nggak punya uang untuk bayar. Dan kalau dia bayar, maka dia akan bangkrut besoknya. Dan nggak bayar lagi PBB tahun-tahun berikutnya. So it's not good untuk Fiskus menagihkan atau memajaki sesuatu yang pada dasarnya masih volatile lah, masih vulnerable lah. Vulnerable. Atau bisa hilang seluruhnya kalau memang ternyata ada gempa bumi atau kerusuhan dan lain sebagainya. Pengurangan ini ada yang memang ditetapkan langsung tok semuanya, ada yang memang harus mengajukan permintaan permohonan. Nah, ini ada STP, ada SKP ya. Nah, ini kita bisa lewat kali ini PBB-nya. Ini ya ini formalnya aja bisa kita lewat pada dasarnya apa? Ya, ini ya SPP itu 30 hari akan dicek oleh DJP dan seterusnya seterusnya. Ya cara perhitungan pajak ini sering kali muncul juga di soal berapa sanksinya. Nah, itu memang kita harus tahu dia kondisinya gimana. Telatkah, salah isi kah dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, surat tagihan pajak SKP 1 kalau tidak lapor SPOP. SKP 1 dengan pajak terutang sebesar 101.250 diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2017. Maka jatuh temponya adalah 31 Maret 2007. Apabila penyetoran SKP tersebut dilakukan setelah lewat jatuh tempo, akan dikenakan sanksi bunga 2% per bulan menggunakan STP. Gitu ya. Upaya hukumnya sama, ada keberatan, banding, dan PK. Gitu ya. Semuanya hampir mirip dengan kondisi yang ada di pajak pusat lainnya, PPH, PPN, KUP, dan lain sebagainya. Keberatan sama kepada KPP wilayah Kanwil gitu ya, sorry, kepada kantor wilayah, banding di pengadilan pajak dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung gitu ya. Kita akan moving forward ke beberapa jenis PBBP 5 gitu ya. Gue mengharapkan memang ada pertanyaan aktif aja dari teman-teman kira-kira terkait dengan hal ini ada yang mau didiskusikan atau tidak. Tapi lebih dalamnya lagi, karena hal ini cukup panjang, tentu memang tim dari kalian atau masing-masing perlu memang mendalami bagaimananya gitu ya. Oke, sektor perkebunan, perkebunan as we know, ya dia adalah perkebunan. Perkebunan adalah isinya adalah suatu lokasi tanah yang digunakan untuk menanam palawija dan lain sebagainya gitu ya, yang bukan hutan lah. Ya sayuran, buah dan lain sebagainya gitu ya.
tanaman tertentu, suatu daerah tertentu. Oke. Nah, objeknya adalah kawasan perkebunan. Itu ada areal izin usaha perkebunan budidaya, izin usaha perkebunan, izin tetap usaha budidaya perkebunan atau hak guna usaha untuk perkebunan. Ketika kita menerima izinnya, ya, gitu ya. Walaupun misalnya saya gini, teman-teman. Um, jadi bisa jadi gini, oke, gini lah, gimana ya gue jelasin ya. Jadi contoh tambang deh teman-teman. Apakah kemudian ketika kita menambang sesuatu tanah jadi punya kita? Kan enggak. Apakah ketika kemudian di offshore kita menemukan suatu minyak, tanahnya kemudian jadi punya kita dengan kita bayar PBB? Kan enggak. Tadi yang benar yang dikatakan Vivi, PBB tidak menyeratkan kepemilikan, tapi PBB menyeratkan kepada kepemilikan hak. Nah, yang mana tanah, air, udara itu dilakukan berdasarkan kepentingan seluruh rakyat, ya kan, di Undang-Undang Dasar kita. Jadi tambang itu nggak bisa kita beli tanahnya toh, kecuali memang kalau memang ada mekanismenya di negara, gitu ya. Tapi yang kita peroleh adalah izinnya, ya, izin pengolahan ataupun izin produksinya. Saya tahun lalu sempat mau masuk ke sektor perhutanan, saya as a team gitu ya. Kita itu dapat konsesi hutan itu kurang lebih 20.000 hektar. Ya, saat ini masih masih proses pengurusan legalitas lah. Em, apakah kemudian ketika kita mau berproduksi kita beli dulu 20.000 hutannya itu, 20.000 hektar itu, satu gunung loh itu, dua gunungnya maksudnya, dua gunung, gunung terus lembahnya pun masih itu hutannya gitu. Dan itu bisa kita kelola selagi kita memiliki izin usahanya, yang mana izin tersebut diperoleh sebagai bentuk kepemilikan hak. Jadi bukan kemudian tanah tersebut kita memiliki, tapi apa yang berada pada lokasi tersebut kita bisa kemudian menggunakan tanah tersebut untuk tujuan-tujuan tadi, apakah perkebunan, apakah perhutanan, apakah pertambangan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat PBB 5A, ketika kalian lihat objeknya, objeknya itu bukan tanah bangunan, ya bangunannya ada, ya. Tanah bukan tanahnya tanah tok gitu, tapi izinnya, gitu. Izinnya apa nih? Izin tambang, izin kebun, izin apa dan sebagainya. Gitu ya, karena itu lebih lebih fundamental lagi, apa sorry itu lebih, ya lebih ngena lagi lah terhadap memang siapa yang perlu dipajakin eh, apa ininya gitu ya, kebunnya, atas kebunnya. Kemudian iya, areal di luar areal di atas yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan secara fisik tidak terpisahkan. Contoh memang ada bagian-bagian selain kebun, misalkan ada gudang tanah, tanah kosong gitu ya, atau misalkan ternyata ada jalan rayanya gitu ya. Itu masih bagian dari perkebunan. Nah, ini nilai konversinya. NJOP tanah perlu untuk kemudian dikonversi atas harga rata tanah per meter persegi. Itu dulu bahkan ada yang namanya tabel konversi ya. Teman-teman boleh tolong confirm gue. Dulu sebenarnya kalau nggak salah namanya apa ya? Dulu ada tabel konversinya. Bahwa untuk NJOP yang berada pada bracket sekian, itu ya udah NJOP-nya sekian lah. Nah, jadi dia membantu perhitungan supaya lebih mudah lah pada dasarnya gitu, pada intinya. Nah, kemudian yang mana nilai tanah ini kita hitung dari beberapa hal. Nilai tanah yang kalau udah produktif itu nilai tanah dasar plus SIT itu eh tanaman belakangnya. Sorry. Ada yang tahu SIT? Standar investasi tanaman ada tulisan di bawah. Standar investasi tanaman, biaya tenaga kerja, bahan, alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Beda dengan yang belum produktif, beda dengan emplacement, dan lain-lain. Tergantung ya, gitu. Nah, ganti BIT ya. Oh iya benar. Biaya investasi tanaman. Ya nggak? BIT itu bukan. Betul, B-nya biaya betul, ya. betul. Betul, thank you Vivi. Ganti jadi biaya investasi tanaman, utamanya sama. Berapa biayanya yang kalau keluarkan? Ya. Kemudian itu perkebunan yang mana
Jadinya biasanya dalam soal kemudian nantinya kita akan menjumlahkan, misalnya let's say kita lagi nyari tanah gitu ya tanahnya. Maka areal produktifnya berapa meter persegi, yang mana kita hitung berdasarkan nilai dasar tanahnya plus dengan SIT-nya, yang biasanya SIT-nya sudah ada dalam soal. Kalau belum ada dalam soal berarti kita memang perlu menentukan lagi gitu ya. Kalau misalnya memang di real case ya. Kemudian kalau misalnya untuk belum produktif, emplacement gitu ya. Ya itu ya nilai dasar tanah ya. Emplacement berarti ada biaya pematangan ya. Biaya pematangan itu berarti ada mungkin ternyata buat bikin gudang itu tanahnya perlu diratain dulu. Ada biaya apa, ada biaya ekskavatornya lah dan lain sebagainya. Nah, itu disebut biaya pematangan. Ternyata harus tanahnya itu harus dibikin apa, dibikin rata, diflatkan. Ada molen, bukan molen ya, ada rollernya gitu. Itu juga biaya pematangan. Kayak gitu. Nah, em, oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kita going fast ya di PPB ini, ya. Sektor perhutanan. Ada baik juga. IUP-nya ada IUP H, KHA, RE. Kalian gak usah fokus ke sininya. Ini memang sengaja disebutkan panjang-panjang, apalagi di undang-undang ya, dia nggak nyebut IUP H, KHA. Dia nyebutnya kan izin usaha perhutanan, HK tuh hutan hasil hutan, gue lupa. Teman-teman kalau ada yang bisa bantu gue, HK. Berarti gue ingatnya belakangnya doang. HA, hutan alam, RE, eh depannya reboisasi ya, Pak. Something ya. Kemudian ada apa lagi? HTI, hutan tanam industri, HT hutan tanam, dan lain sebagainya. Ya, kayaknya tuh khusus kok nggak salah. Hak hutan khusus atau area luar lainnya. Ya. Yang mana kita fokusnya jangan, kita nggak usah fokus ke ini HA, HT gitu ya. Ya memang ada fokusannya juga sih kalau misalnya kita mau cari apa, kalau nggak salah ya apa, angka kapitalisasinya ya. Nilai tanah itu berdasarkan pendapatan bersih. Nah, ini kita sebut sebagai NJOP pengganti. Pendapatan bersih kali angka kapitalisasi. Pendapatan bersih dapat dari mana? Pendapatan kotor kurangi biaya produksi. Pendapatan kotor dapat dari mana? Jumlah produksi hasil perkebunan kali harga satuan produksinya. Gitu. Biaya produksi dari mana? Ada namanya rasio biaya produksi. Nah, biaya produksi itu ada di cap 56 gitu. Nah, normally kalau nggak salah 20%. Berapa? Enggak, sorry, sorry. Rasio biaya produksi ini eh berapa ya? 80 ada di cap nggak? Coba. Bentar, gue sekali buka cap ya. Nggak ada di capnya kan? Nggak ada ya. Bukan yang di KMK ini berarti. Bukan Kak, tapi seingatku tuh yang dipakai tuh kalau di perkebunan 30%. 30%. Tapi masih Sip. pakai PP yang lupa aku nomor berapa, sebentar aku cek ke catatan dulu. Ya, nah itu dia. Ya mana memang angka-angka ini sudah ditentukan. Berarti mana yang variabel? Variabelnya ada di jumlah produksi dan harga satuan produksinya. Ya, let's say kita ternyata kejualannya kayu kamper, ada kayu jati. Tentu itu akan lebih mahal daripada misalkan let's say ada kayu-kayu murah tuh kayu meranti. Itu kayu-kayu hutan yang cukup banyak, banget. Jadi eh, demand dan supply-nya ya tentu harganya jadi rendah lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kan jadi beda. Nah, itu di sana variabelnya, gitu ya. Rasionya sama, angka kapitalisasinya sama terus. Nah, ini ya, sama juga kayak tadi, areal produktif, gitu ya. Ini eh, apa, berapa berapanya gitu ya. Nah, kalau misalnya hutan tanaman, hutan alam, dan ya kalau hutan tanaman kita bisa lihat dari SIT-nya kan atau BIT-nya tadi. Kalau hutan alam pada dasarnya harus kapitalisasi karena memang agak cukup sulit untuk menilai berapa yang kita keluarkan dananya untuk menghidupkan si hutan tersebut karena kan memang hutannya memang udah hidup dari kuasa Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Nah, dan lain sebagainya yang bawahnya bisa dilihat dari nilai dasar tanah dan lain sebagainya. Dan nilai dasar tanah ini memang ada juga ketentuannya dan biasanya terlihat juga dari izin-izin yang mereka peroleh gitu. Biasanya ada nilai dasar tanahnya di sana gitu. Nah, kemudian minerba pakai yang namanya angka kapitalisasi.
Karena buminya bukan cuma bumi permukaan, tapi juga ada tubuh buminya, gitu ya. Kawasan minerba itu yang pakai IUP. Ada namanya IUP, IUPK, IUPR, dan lain sebagainya. Gak usah fokus perbedaannya apa. Itu urutannya konsultan tambang. Kita fokus pada kalau dia punya IUP, maka dia punya kewajiban PBB. IUP-nya. Apakah kita bisa beli tanah tambang? Itu sempat menjadi pertanyaan gue gitu ya. Terakhir yang gue temukan adalah jawabannya tanah tambang tersebut kalau memang ternyata bawahnya ada tambang ya most of the time negara tidak akan menjual tanahnya. Tapi dia akan memberikan izin produksinya karena izin produksi ini sifatnya bisa cuman sebatas tahun, 3 tahun kayak gitu ya. Jadi kalau dia jual tanahnya berarti kan untuk seterusnya bisa jadi milik perorangan padahal kita bisa jadi di dalamnya ada hasil tanah hasil olahan tanah bumi bangunan hasil olahan tanah tubuh bumi yang seharusnya memang itu untuk kepentingan rakyat besar gitu ya. Ada dasar di sana juga so nggak dijual most of the time nggak dijual tapi kalau memang kita maksa dan namanya pemerintah gitu ya ada yang disogok dan lain sebagainya bisa juga dijual. Nah, oke. Kalau memang permukaan bumi kita lihat juga dari area produktif, belum produktifnya itu kita bisa lihat apa dari NJP-nya ini ya area yang dieksploitasi belum produktif tidak produktif itu pun memang perlu untuk dipelajari dan dibaca lagi. Nah tapi utamanya yang pakai angka kapitalisasi adalah untuk mencari tambahan ini terkait dengan area produktifnya tadi dia gimana hasil bersih dari tambangnya berapa dengan angka kapitalisasi berapa. Hasil bersihnya tadi ya pendapatan kotor kurangi biaya produksi. Nah, harga pendapatan kotornya itu ada namanya kalau harga patokan itu setiap bulan, sorry, setiap minggu kalau nggak salah itu dirilis oleh ESDM untuk penjualan minerba. Contoh batu bara, eh namanya itu bukan harga patokan ya. Iya, nah, itu ada bahasanya lagi gitu ya. Yang mana biasanya itu yang kemudian dihitung juga untuk menghitung namanya PNBP tambang. Jadi kalau untuk tambang kayak gini, dia bukan cuma bayar PBB-nya doang. PBB itu adalah pajak atas haknya suatu tanah bangunan, gitu ya. Dalam hal ini adalah tanah dan tubuh buminya. Tapi untuk penghasilannya, nanti kita akan mengenal PPH di sana, dan ada tambahan lagi PNBP di sana, gitu ya. Penghasilan negara bukan pajak atas penjualan batu baranya. Itu adalah jadi berbagai layer. Karena pada dasarnya ya, itu beda objek semuanya. Ya, itu beda objek. Kalau pajak yang pasti mereka nggak bisa double-double. That's why kemudian that's why kenapa nama di pungutan untuk penjualan batu bara dinamain PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya karena biar kalau misalnya kalau kalau itu jadi pajak juga jadi redundant dengan PPh-nya. Gitu. Ya kurang lebih itu ada unsur uh, pengambilan keputusan kebijakan dan lain sebagainya juga bisa. Gitu ya. Nah ini NJOP-nya, cara menghitungnya ada banyak sekali, gitu ya. Um, dan memang dulu ketika gue ini, ya memang gue harus baca ini semua gitu, dan gue ngafalin semuanya. Sekarang udah lupa-lupa ya lumayan, karena memang pada dasarnya ini digunakan memang hanya untuk lomba, hanya untuk olimpiade, hanya untuk teks olimpiade. Di lapangan apakah kita ngitung ya enggak juga gitu. Paling kalau kecuali kalau misalnya kita akan mengevaluasi lagi gitu ya atas penetapan yang ternyata kurang benar, dan itu masih sering terjadi by the way. Penetapan PBB yang kurang benar itu masih sering terjadi. Ya, tapi kan itu tergantung kita sektornya di mana. Apakah kita jadi tax officer di pertambangan batu bara ya kita hafalnya batu bara aja. Ya selalu seperti itu lah. Tapi karena ini ada kelebihan di kalian, kalian sebagai mahasiswa, suppose tuh kalian bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas daripada yang sudah berpraktek. Karena makin lama berpraktek tanpa belajar lagi, itu otaknya itu akan jadi tumpul. Dan itu real. Nggak ada orang bekerja yang lebih pintar daripada orang yang lagi belajar aja. Sayangnya seperti itu. Ya, jadi kalian bisa pede untuk kalian mungkin bisa jadi lebih pintar daripada partner Big Four gitu, EY, Deloitte. Ini bisa jadi kalian lebih pintar,
Karena kalian lebih banyak tahu. Mereka cuma menang di mana? Jam terbang. Gitu. Ini kemudian kalau pertambangan migas dan pabum, gitu ya. Pabum sama panas bumi menggunakan tadi ya ada nilai untuk tahap eksploitasinya ada angka kapitalisasi yang tadi kita lihat juga di cap yang terbaru gitu ya angkanya. Uh, ya, so it is with migas gitu ya. Pada dasarnya. Nah, ini ya. Sorry. Ini yang materi buat Fiskus ya. So, sebenarnya kita bisa lewat. Nah, ya untuk yang offshore ya, untuk eksplorasi itu ada cap DJP-nya. Selagi kita belum tahu ini ada hasilnya apa enggak, karena kita masih eksplorasi gitu ya. Maka izin usaha eksplorasinya tersebut masih dikenakan PBB tapi dengan angka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini kurang lebih nanti bisa dipelajari secara mandiri. Kita lihat lainnya dulu deh ya. Objek PBB lainnya itu apa? Ya, at least selagi dia memang berada pada wilayah NKRI. Saya untuk perikanan termasuk ZE berarti, ya. Karena kan memang eh, yang paling luas kan ZTE kan ya. Dan ya selain objek pedesaan perkotaan karena sudah diambil oleh PDRD. Ya, ada apa aja? Yang pertama, perikanan tangkap. Perikanan tangkap ini berdasarkan izin usaha juga ya. Jadi bukan berdasarkan berapa hari ini kita dapat ikan, enggak. Karena itu masuknya PPH ya. Redundant lagi nanti mereka ya, atau overlapping. Tapi diberikannya atas apa? Atas hak kita mancing di mana. Contoh, nanti harusnya dijelasin ini. Nanti jelasin, nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Tapi nanti memang hubungannya adalah terkait dengan misalnya kita bisa dapat izin dari Kementerian Kelautan. Oh, kita punya 5 kapal. 5 kapal kita berada pada wilayah penangkapan ikan yang mana, daerah mana, misalkan Selat Sunda dan sebagainya. Gitu kan, ya. Ikannya yang mana? Berapa dan berapa sih kapasitas penangkapan ikan untuk satu kapal? Nah, itu juga ada kesan. Beda dengan yang budidaya ikan dong. Kalau budidaya ikan kan kita udah tahu tambaknya ukuran berapa. Gitu ya. Nah, jaringan pipa, jaringan kabel, ruas jalan tol, dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Ada floating storage offloading, floating production system. Ini yang floating lah intinya. Ya. NJOP bumi buat perikanan tangkap itu pendapatan bersih kali angka kapitalisasi apa pendapatan sekarang kayaknya udah diganti ya. Apa bener angka kapitalisasi juga? Tapi setahu gue harusnya kalau bisa berdasarkan yang cap tadi masih masih sesuai dengan yang gue ingat. Dia ada hubungannya dengan jumlah kapal, ada hubungannya juga dengan harga ikan rata-rata daerah tangkapan tersebut, dan terkait dengan oh iya berarti pendapatan bersih ini adalah oh iya sorry pendapatan benar. Pendapatan bersihnya ini dihitung dari kita kapal punya berapa, wilayah tangkap per kapal itu ada berapa meter persegi, dan harga kira-kira berapa gitu ya yang sekiranya bisa diterima uh, dari penangkapan tersebut. Nah, kalau memang untuk NJOP pipa, kabel, jalan tol itu semuanya ada cap dirjennya gitu ya. Intinya hampir semua yang di sektor lainnya itu punya cap dirjen, tapi pada dasarnya yang perlu kalian ketahui adalah em, ya cara menghitungnya lebih tepatnya. Ini kan kalau ini kan apa ini ya NJOP tanahnya ya lebih tepatnya. Nah, kemudian kalau ada NJOP sorry. Kalau misal oh ini nih eh yang apa kalau untuk ini perikanan kapal yang ada jumlah kapal kali luas area penangkapan ikan gitu ya itu eh, luas area yang ditetapkan ya ya itu dikalikan luas area yang ditetapkan oleh Kementerian. Nah itu kalau nggak ada berarti NJOP Dirjen ada juga yang nggak berproduksi gitu ya. Kira kan luas buminya, budidaya ikan juga kurang lebih sama. Jaringan pipa, panjang pipa kali diameter pipa kali dua, sore ini tuh bangunan apa buminya ya? Itu bangunan ini harusnya, sorry. Panjang pipa kali diameter pipa kali dua itu eh, bangunan ini. Jadi kalau PBB kan ada bumi dan bangunannya. Yang mana jaringan pipa ini ada bumi dan bangunannya itu ada berupa kabelnya yang mana kabelnya itu biasanya kabel semen, ya kan yang semen yang dibulat gitu itu kan juga jaringan pipa itu. Nah, itu ada bangunan di sana gitu. Oke. Nah,
Ini contoh soal yang cukup baik ya. Em, kita ada tiga contoh soal. Habis itu kita bisa close ya untuk hari ini. Nah, kita akan berdiskusi. Kita baca ya. Sudah sejak lama PT Deva Hijau Cemerlang memiliki izin atas kawasan perhutanan dengan luas areal IUP HKHA seluas 100.000 hektar. Dalam IUP tersebut terdapat hutan suaka alam seluas 25.000 hektar. Selain itu, di dalam areal IUP tersebut terdapat juga areal yang diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi 300 hektar dengan kontrak kerjasama pada tanggal 3 Desember 2021. Dengan demikian, luas bumi dalam SPPT PT Deva Hijau Cemerlang adalah berapa, teman-teman kira-kira? Hmm? Ada yang tahu? Ada yang mau nebak? Ingat, berarti kita fokusnya adalah menghitung berapa hektar jadinya yang jadi objek pajak, gitu ya. Hutan suaka alam confirm non objek ya, teman-teman. Confirm ya, hutan suaka alam, hutan lindung, hutan suaka alam, non objek ya. Sekarang pertanyaannya 2021 berapa, 2022 berapa? Oke, tinggal boleh. Nah, Kak, ini kemarin ada kenapa tambang minyak. Yes, Vivi, kenapa? ada 2022 2021 ya, Kak? Kenapa? Kenapa ada dua tahun yang berbeda ya, Kak? 2022 dan Nah, 2021. kenapa? Ayo. Em, ya, utamanya berarti dia memberikan gambaran bahwa mungkin mungkin terjadi perubahan antar tahun, ya. 2021. Eh terutangnya PBB tadi tanggal berapa di slide-slide awal? Saat terutangnya PBB tanggal berapa? Saat enggak saat terutang, bukan saat bayar ya. Bukan saat menerbitkan SPOP, bukan saat terbitnya SPPT gitu. Kapan terutangnya PBB? Tebak Satu dong. Januari bukan Kak? 1 Januari, kapan 1 Januari? Let's say gini. Saat terutangnya tahun pajak 2025 itu 1 Januari 2025, 1 Januari 2024 atau 1 Januari 2026? 2026 mungkin Kak. 2026. Ada lagi yang punya pandangan lain? Sebelum kita scroll ke slide-slide awal. Kata Amal 1 Januari 2025. Ada lagi yang lain? Gak ada yang mau jawab 1 Januari 2023 ya? Jauhan ya? Nah, ini gue scroll ke bagian atas. Ya, thank you teman-teman. Ush, ush, ush. Maafkan bold yang Kazaki lakukan agak ini kan. Tapi kalian bisa menentukan nggak dari kalimat ini kira-kira dia mengimplikasikan apa? Itu boldnya agak ganggu jujur. Boldnya tengah-tengah gitu ya. Berarti yang benar yang mana teman-teman? 2025 ya. Dari bahasanya adalah 1 Januari tahun pajak dia terutang. So ketika kita bilang tahun pajak 2025, kita melihat 1 Januari 2025. Konsep ini mirip dengan PTKP, ya kan? Kita melihat PTKP tahun pajak 2025 dengan melihat kondisi wajib pajak tersebut pada 1 Januari 2025. Walaupun SPT-nya kita lapor 2026, gitu ya. Oke, okay. We go back to the questions. Wait.
Nah, ada 2021, ada 2022. 2021 dulu, teman-teman. 2021, maka kita perlu melihat pada tanggal berapa untuk menentukan ini PBB-nya berapa. Walaupun PBB-nya mungkin baru diterbitkan tahun depan misalnya. 1 Januari 2021, betul. Pada 1 Januari 2021, berapa luasnya menurut kalian? Setelah dikurangi dengan luas ini. 75. 75.000 hektar. Mengingat adanya hutan suaka alam. Yang tadi di awal sudah gue jelaskan bahwa apabila terdapat suatu areal non-objek PBB di sana, ya tinggal keluarin. Itu nggak kena. Pertanyaan yang kedua, terjadi perubahan pada 3 Desember 2021 yang kemungkinan besar akan mempengaruhi 1 Januari 2022. Ya kan? Nah, 1 Januari 2022 kita lihat lagi nih, kita hitung lagi. Oke, tadi 75.000. Sekarang ada IUPHK yang ternyata di dalamnya ada IPPKH. Ada izin usaha pertambangan minyak bumi lah di sana di dalam. Kita tetap hitung, apa kita kurangi? Dan apakah ternyata kita kembali lagi ke nilai 100.000 ataukah 25.000 itu tetap ada? Mana teman-teman? Satu orang jawab dong pakai argumentasinya. Vivi, gimana Vivi? 2022. Waduh Kak, bentar saya masih mikir. Soalnya saya belum dapat soalnya kayak gini nih di kelas. Ini yang baru. Oke. Tapi menurut perkiraan teman-teman, gak apa-apa. Perkiraan aja. Nanti gue koreksi. Perkiraan aja. Ingat, kalau gue bilang perkiraan, berarti kalian nggak boleh cuma nebak. Tapi kalian kembali ke fundamentalnya. Kembali lagi ke tata cara melihat. Kalian menganggap diri kalian sebagai fiskus lah. Kalian ngelihat kondisi ini, bandingkan dengan ketentuan perpajakan yang ada, yang tadi gue sempat bahas secara sekilas juga. Pemahamannya gimana? Kira-kira. Justifikasinya gimana? Anggap kalian perlu menjelaskan kepada si wajib pajak. Kok saya dipajak ini dari sekian? Gitu kan. Kan bisa tanya. Kan harus bisa jawab juga. Ya. Yo. Ada Risti udah tahu? Amal? Kalau aku Ya. sih kayaknya bakal tetap pilih yang 75.000 dikurangi 300 Kak. Jadi 74.700. 74.700. Berarti jawabannya yang A ya, Risti ya. Alasannya nggak apa? Ya, karena hutan suaka alam itu kan emang udah benar-benar dikecualikan gitu ya. Jadi walaupun udah berpindah tahun kan di wilayah tersebut kan tetap, maksudnya mana ya? Dia tetap menjadi hutan suaka alam gitu yang dikecualikan dari uh, Betul. objeknya. Betul. Oke. Jawaban yang untuk pertama, we use our logic. Ya kan? Namanya hutan suaka alam, kita nggak mungkin expect-nya 1 tahun beres itu suaka alam. Namanya udah suaka. Berarti kita mendefense si kondisi alam tersebut, flora faunanya, untuk melindungi yang ada di dalamnya itu supaya dalam jangka waktu yang panjang. That's logic. Kak, aku Bener mau nggak jawab. 300 ya? Iya boleh boleh Vivi. Hmm, maaf ya aku motong. Kalau Nggak menurut apa-apa nggak aku apa-apa. Vivi, nggak apa. em, yang D jadi ditambah sama eh kalau ditambah 300 tuh berapa ya? Sebentar, sebentar. Ditambah 300. Anggap gak ada gini. Anggap pilihan soal ini semua salah. Nggak ada yang benar. Udah. Menurut kalian berapa? Kasih gue justifikasinya. Jangan lihat pilihan jawabannya. Harusnya ditambah 300 sih, karena kan izin usahanya beda. Dia yang pertama dapat izin usaha atas kawasan perhutanan sebesar 100.000 HA. Itu kan IUPHKH. Ya, apapun itulah judulnya Oke. IUPHA itulah.
Nah, terus kan dikurangin sama yang tadi memang dikecualikan dari objek PBB sebagaimana disebut dalam pasal 3 Undang-Undang PBB. Terus dia dapat diterbitin lagi nih izin pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha pertambangan minyak bumi. Jadi itu kayak beda beda dua surat yang berbeda gitu loh Kak. Jadi harusnya dia ditambah sih karena dia tidak termasuk dalam area yang awalnya tadi 75 itu. Kalau menurutku karena Oke. untuk jenis apa namanya usahanya berbeda, satu izin untuk yang kehutanan, satu lagi izin untuk usaha pertambangan minyak bumi. Oke. Aku mau coba Ngomong Kak. apa tuh? Gimana gimana? Iya, beda sama yang dibilang Vivi. Tapi menurut aku tuh karena aku jawabnya yang A. Cuma menurut aku yang pilihan ke belakangnya agak kurang karena menurut aku yang benar itu 75.000 di 2021 dan 75.000 di 2022. Kenapa? Baik. Kayak yang tadi Vivi bilang itu tuh kawasan yang pertambangan minyak bumi itu seharusnya tetap dikenain pajak juga kan, dan itu luas bumi bangunan dalam SPPT PT Deva Hijau juga. Terus kenapa nggak ditambah kayak yang dibilang Vivi? Menurut aku karena di soal udah di state di dalam areal IUP HHK HA itu terdapat juga areal yang diterbitkan izin. Jadi 300 HA di kegiatan usaha pertambangan itu udah di dalam areal yang 75.000 itu. 100.000 yang di dalamnya ada 25.000 itu. Jadi kayak 75.000 gitu, Kak, menurut aku. Oke. Kita bermain di persepsi dan logika berpikir masing-masing ya. Dan gue cukup senang karena jadinya kalian oke. Jadi yang mana nih yang benar gitu Kak? Jadi yang mana yang benar? Possible. Kak, jawaban kalian semua bisa possible tergantung variabelnya masing-masing sebetulnya. Tapi pertama gue coba coba uraikan satu persatu dengan basic logic how to-nya ya. Pertama, em, soal ini sebetulnya agak kurang clear. Kenapa gue bilang kurang clear? Pertama, dia nanya, luas bumi dalam SPPT PT Deva Hijau Cemerlang itu berapa? Pertanyaan gue satu, ini SPPT-nya SPPT untuk PBB perhutanan atau ada juga PBB pertambangan minyak yang sedang dipertanyakan? Pertanyaan gue yang kedua, IPPKH ini dimiliki PT Deva Hijau Cemerlang atau dimiliki wajib pajak lain? Oke. Dua itu akan ngedrive alur berpikir kita ya kan. Tapi kalau gue rilis jawabannya sebetulnya ini pertanyaan-pertanyaan ini kan soal-soal USKP ya, soal-soal yang dibuat memang oleh DJP untuk ngetes konsultan kan. Jadi pada dasarnya jawabannya sebenarnya yang A itu udah betul, teman-teman. Dasar berpikir yang digunakan pembuat soal adalah seperti demikian. Em, Pertama, SPPT yang dipertanyakan gitu ya adalah SPPT miliknya Deva Hijau Cemerlang. Sebenarnya bisa apa ya mungkin kalau kita bicara Deva Hijau Cemerlang itu kan mungkin dia jadi pertanyaan juga ya, maksudnya ini SPPT bisa jadi dua kan Kak, ya udah kalau dua SPPT berarti total kalau kita bilang luas bumi total 75 bisa, itu tergantung argumentasi masing-masing. Tapi kalau dari logika pembuat soal, dia sedang mengimplikasikan dia pengen lihat untuk yang kawasan perhutanannya, sebagaimana memang yang kita sudah ketahui bahwa Deva Hijau itu punyanya IUP kawasan hutan. Tapi kita nggak tahu apakah dia punya IUP untuk pertambangan minyak bumi atau enggak. Nah, jadi kondisinya gini teman-teman. Dan ini ada hubungannya dengan pengetahuan secara real di lapangan. Jadi kalau di lapangan, let's say kayak kita punya tambang batu bara gitu ya. Eh, Ternyata di tengahnya itu ada minyak bumi. Maka kemudian perusahaan yang memiliki IUP tambang batu bara itu tidak boleh juga memiliki IUP yang lain. Sepengetahuan gue di Minerba. Harus PT lain. Kenapa? Satu, oke direksi nggak apa-apa sama. Oke pemegang saham bisa jadi sama. Tapi entitas harus berbeda karena tenaga ahlinya harus berbeda. Tenaga ahli eksploitasi minyak bumi pasti berbeda dengan tenaga ahli eksploitasi batu bara. Ya kan? Dan ada hubungannya dengan perizinan-perizinan, tetek bengeknya ke sana gitu ya. Intinya PT Deva Hijau Cemerlang secara implisit dari soal ini sebetulnya diarahkan oleh pembuat soal bahwa dia tidak memiliki izin usaha pertambangan minyak ini. Satu dilihat dari nama, yang kedua dilihat dari basic pengetahuan praktis di lapangan bahwa tidak possible untuk terjadi hal tersebut.
Nah, ketika hal itu terjawab, oke, berarti PT DV Hijau Cemerlang cuma punya IUP HKHA-nya aja. IPPKH-nya punya PT lain, misalnya PT Migas Deva Cemerlang. Pemegang sahamnya sama, cuma beda PT. Berarti kan di luar soal ini tapi tetap kan. Ditanya SPPT-nya. Dengan fakta tersebut, teman-teman. Basic logiknya gimana nih untuk gua walaupun gue udah list jawabannya, tapi kenapa kemudian jawabannya yang A? Gue masih pengen dengar dari kalian. Kenapa dengan kondisi tadi ya, DeFi Hijau tidak memiliki izin usaha pertambangan minyak bumi ini, teman-teman. Itu ini dimiliki oleh pihak lain. Kenapa kemudian kita kurangi 300-nya? Ada jawaban, teman-teman? Aduh, mata gue pergi dari tadi. Ada jawaban? Coba. Seingat gue kayaknya ada di slide awal-awal terkait dengan non objek pajak. Nanti kita lihat ke atas. Tapi gue pengen denger dulu deh kalian. Kenapa nggak bisa dia 75.000? Itu dulu. Logic. Let's go. We use logic. Kenapa nggak bisa 75.000? Gue udah ngarahin nih. Gue udah pokoknya dia nggak bisa 75.000. But why? Ada Risti, Amal, Vivi, Dewi. Oh, Dewi nggak ada. Ilham. Oh, ikut jawab Ilham. Oh, why? 5, 4, 3, 2, 1. Nyerah semua. Ini mau... Karena Ya, Vivi. dia belum dibebani suatu hak, soalnya itu masih pinjam pakai, jadi belum sepenuhnya punya dia, atau Em, enggak. Oke, terima kasih untuk logikanya. Iya, tapi untuk izin pinjam pakai ini sebetulnya itu hanya nama saja sebetulnya. Jadi emang iya, tapi namanya agak ambigu ya, pinjam pakai. Tapi pada dasarnya semua izin terkait dengan hutan, terkait tambang, konsepnya adalah peminjaman pada dasarnya, karena tidak dimiliki oleh si orang tersebut. Kebetulan untuk kegiatan tambang minyak, memang dia disebutnya IPPKH. Tapi overall dia izin. Nah, kita kembali dulu. Coba, gue pengen menarik lagi dari Vivi. IPPKH ini dimiliki oleh pihak lain untuk dilakukan namanya kegiatan usaha penambangan minyak. Deva Hijau Cemerlang kemudian mengurangkan 300 dari SPPT-nya. Alasannya kenapa? Mau. karena yang memiliki pihak lain, bukan si PT Deva Hijau lagi. Karena yang memiliki pihak lain, izin usahanya. Oke, itu udah benar sebetulnya. Itu udah benar, itu udah cukup. Cuman fundamental dari sana gimana? Selain itu, masih ada lagi. Gua kasih pertanyaan. Bisa nggak kira-kira PT Deva Hijau Cemerlang melakukan penambangan hutan pada tanah yang digali tambang di sana? Dibuat, di kan berarti kan nanti akan ada emplacement di sana. Namanya ada petambang minyak bumi. Itu oke, itu hutannya pasti akan digundulin dulu sama dia. Itu hutan pasti akan digundulin dulu, di excavate semuanya. Kemudian dia akan bikin yang ketuk-ketuk gini ya itu, ya kan? Tapi itu harus steril dulu, nggak boleh ada tanaman. Bisa jadi bahkan mungkin eh, apa? Bisa jadi mungkin memang masih ada tanamannya gitu ya. Tapi areal tersebut oke akan dipagerin gitu. Misalnya. So basic logiknya is aku langsung gue jawab ya. Basic logiknya is not only about oh ini kita gak punya hak atas yang itu gitu ya pada dasarnya. Tapi memang pada dasarnya kita pun nggak akan bisa memperoleh manfaat dari dari wilayah tersebut. Kita udah punya teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau kita bilang punya izin, kita sebenarnya udah punya izin 100.000 hektar di sana. Ya. Tapi memang ada beberapa daerah yang kemudian kita tidak mendapatkan hak dari sana. Nah, ini ada hubungannya juga dengan contoh, let's say, ada wilayah perairan, ada wilayah-wilayah non produktif, makanya dipisahkan kan di perhitungan NJOP. Walaupun tetap dihitung PBB-nya, tetapi dibedakan. Kenapa? Ada hal-hal yang kemudian mempengaruhi kebermanfaatan dari wilayah tersebut. Masuklah ini IUP, IPPKH, yang dia adalah tambang minyak di sana.
Satu itu oke, itu jadi dimiliki oleh entitas lain, dipagerin lah sama dia, nggak ada lah di situ hutan di dalam situ yang bisa ditebang gitu kan. Kalaupun mau masuk kita berarti trespassing ke pihak lain. Walaupun pada dasarnya kita memiliki itu. Contoh lain suaka alam. Suaka alam kita udah punya, ya. Kita dalam tanda kutip pada dasarnya kita juga berhak atas hal itu. Tapi kita dikasih hak, tapi kita dilarang. Yang ini nggak boleh ya, tapi gue kasih hak nih. Gue kasih tanpa batasnya sekian, tapi ini eh, yang dalam sini nggak boleh ya diambil gitu. Gitu. Artinya kan sama aja kayak dia nggak dapat haknya. Sama aja kayak pemanfaatan yang diterimanya hanyalah 75.000. Kemudian dari 75.000 itu dipakai lagi sama orang lain 300. Berkurang lagi dia jadi 74.700. Ini ada hubungannya dengan non objek pajak yang di awal banget. Coba kita scroll. Um, Oke, di sini nggak ada ya kayaknya. Hmm. Itu nggak ada, berarti adanya di PP ya berarti. Coba kita scroll down lagi, gua kasih lihat dari jawaban. Hmm, ada nggak ya tapi ya? Oh, tapi gue harus deep down lagi sih. Jadi ada suatu kalimat ya, entah dalam PP, dalam PMK, ya, kalian bisa untuk coba confirm lagi, reconfirm lagi. Pada saya memang dijelaskan secara clear di sana bahwa untuk bagian-bagian wilayah yang mendapatkan izin lain daripada izin yang sedang dipertanyakan, misalnya kita lagi bahas PBB perkebunan, tiba-tiba di tengahnya ada PBB perikanan, ada ikan tambak ya, maka daerah tersebut gak dihitung dalam PBB perkebunan karena satu beda objek, yang kedua emang nggak dapat hak di situ, kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang A tadi logikanya karena pada dasarnya PT Deva Hijau Cemerlang jadi tidak memperoleh hak atas wilayah-wilayah yang tadi kita sedang diskusikan, suaka alam dan IPPKH dari entitas lain, gitu. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. SPPT tahun pajak 2022 pada tanggal 7 Maret 2022, PBB terutang 15 miliar. Namun karena adanya kesulitan ekonomi, maka wajib pajak dapat mengajukan kira-kira apa, teman-teman? Eh, A, B, C, D aja. C, yang paling possible bisa kan kita bisa ngajuin pengurangan dengan syarat kita bisa membuktikan keadaan ekonomi kita. Tapi di sini karena ada dua pilihan pengurangan B dan C, cuman saya lebih ke C karena tadi kalau kita mau ngajuin syarat pengurangan tuh harus dibuktikan dengan data yang valid. Nah, berhubung di sini C itu dia mengalami kerugian, jadi dia ada semacam validasi ekonomi yang sulit. Jadi menurut logika saya yang C, Kak. Nice. Good logics. Dan itu betul. Gitu ya. Syarat yang kita dengar di atas, pengurangan 75% apabila terjadi kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi dibuktikan dengan kesulitan likuiditas. Kayak ini ada banyak sebetulnya. Jadi ada banyak permohonan pengurangan, termasuk di KUP kan ada permohonan pengurangan sanksi denda. Tapi dijelaskan apa itu kesulitan ekonomi itu kalau nggak salah cuma di PBB doang. Di mana memang di PBB itu dijelaskan bahwa kondisinya ada beberapa jenis, terjadi kerugian, rasio kas terhadap apa itu berapa, piutang macet dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya. Dan benar, kalau yang karena penetapan terlalu tinggi. Tapi pertanyaannya, lu bisa bayar gak? Gitu, gitu. Kalau penetapannya yang terlalu tinggi, berarti kan bukan karena adanya kesulitan ekonomi, tapi karena memang salah ngitung kalau itu kan. Dan itu mintanya bukan pengurangan, tapi pembetulan. Gitu. Jadi kita ngajuin ulang lagi, dan itu bisa jadi masuknya keberatan gitu kan. Ya, gitu. Jadi ini kebaliknya, ini harusnya keberatan PBB tentang karena penetapan yang terlalu tinggi dan kondisi kesulitan ekonomi global apakah possible sejauh ini kesulitan ekonomi itu harus berhubungan langsung dengan kondisi kita dan yang dibuktikan di kitanya.
Jadi nggak bisa kita bilang Indonesia lagi resesi, kita ikut minta-minta PBB, nggak. Kita buktikan dulu kita ikutan resesi apa enggak. Karena bisa jadi orang lain resesi, kita enggak. Bisa jadi ya. Dirjen Pajak menggunakan aplikasi Google Earth dan mengetahui bahwa luas areal perkebunan PT Sawitindo Pulau Borneo bertambah luas. Atas temuan tersebut, maka Dirjen Pajak menerbitkan apa? SKP, SPPT, SKPKB, SKPKBT. Ini formal. SPPT Kak, SPPT yang baru karena ditemukan data objek baru bahwa dia lebih areanya lebih luas jadi bakal diupdate di SPPT-nya dari yang sebelumnya untuk luasnya. Good point. SKP diterbitkan juga nggak? Hmm, kalau di konteks PBB seharusnya SPPT doang sih Kak. Tapi correct SPPT me if dong, I'm wrong. betul. Ya, gue menangkap basic logiknya. Soal ini yang juga kurang sebetulnya. Ini soalnya nggak clear. Bertambah luasnya legal apa ilegal? Lebih tepat. Satu, kalau memang IUP yang dimiliki asli rata 10.000 hektar, kata yang dipakai 15.000 hektar, kan sebenarnya kita memajaki haknya. Walaupun IUP-nya cuma 10.000, tapi haknya 15.000, ya kita pajaki 15.000. Karena tata hak yang diperolehnya itu sekian. Nah, di lain sisi, itu ya, temuannya ini atas kondisi terutang kapan? Kalau memang kondisinya ditemukan 1 Januari 2025 dan kita memang belum menerbitkan SPPT 2025, ya wes SPPT-nya terbitin. Oke. Nah, tapi memang kalau yang dari soal ini sebetulnya yang diarahkan ya, diarahkan oleh pembuat soal, dia mengarahkan bahwa PT Sawitindo Pulau Borneo di SPOP-nya dia melaporkan sekian, kemudian dengan temuan secara mandiri oleh Dirjen Pajak dari penelitian dan lain sebagainya, ada temuan bahwa ternyata dia beda bertambah luasnya itu bertambah luas dari SPOP yang sudah dilaporkan. Dan lebih besarnya memang SPPT-nya sudah dibayarkan dan ternyata ini dalam kondisi tersebut maka SKP bisa diterbitkan gitu teman-teman. Dengan kondisi tersebut. Ini tapi gue udah akui ini soal emang kurang. Bisa nggak? Bisa Kak kalau ada pemeriksaan. Oke. Ketika ternyata SKP sudah diterbitkan, kemudian pas eh, dicek ulang lagi, ada orang yang datang gitu ya. Ada orang yang datang ke apa ke lokasi. Ternyata ada yang nggak kelihatan Google Earth gitu. Dan ternyata nambah lagi 5.000 hektar. Diterbitkannya apa? SKPK SKPKBT. apa SKPKBT? SKPKBT. Kata Ama SKPKBT. Yang lain ada jawaban lain? SKB KBT juga sih Kak karena konteksnya itu kan berarti si PT si ya PT Sawitindo ini tidak melaporkan keadaan sebenarnya dari kalau berdasarkan KUP itu ya diterbitkannya tambahan karena dia ada ditemukan novum atau bukti baru bahwa ternyata apa yang harta aset yang kamu laporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya jadi diterbitkan tambahan. Baik. Um, correct me if I'm wrong, teman-teman. Ini salah satu materi yang sering kali dikecohkan juga di PBB, cuman dia gak lagi ngecoh di sananya. Di PBB itu nggak mengenal SKPKBT. Jadi kalau ada temuan lagi di SKP lagi, SKP lagi, SKP lagi. Itu. Jadi beda dengan KUP kita yang di PPH dan lain-lain. Eh, Gini, Undang-Undang PBB merupakan undang-undang gabungan dari formil dan substansial. Confirm nggak untuk hal itu? Confirm kan? Karena ada kewajiban terkait dengan SPT juga di dalam undang-undangnya, ada kewajiban terkait dengan cara perhitungan juga di sananya. Dia substansial dan formal. Dan dia lebih spesifik, spesialis lagi generalis dibandingkan dengan undang-undang KUP-nya. Nah, that's why kemudian apa yang diatur dalam undang-undang PBB untuk terkait dengan formilnya, ketika itu ternyata overlap dengan apa yang sudah diatur di KUP, maka yang menang adalah PBB-nya. Di PBB, gitu ya.
dia mengatur juga terkait dengan penerbitan sanksi, tetapi sanksi tersebut tidak mengatur adanya SKPKBT. Bahkan namanya pun bukan SKPKB, ya kan? Namanya SKP tok. Dia beda. Kayak gitu. Oke? Tuh, jadi bedanya untuk PBB, ingat ya, dia nggak ada SKPKBT. Dia nggak ada SKPKB juga. Nggak ada SKPLB, bahkan. Only SKP. Nanti kalaupun ternyata ada pengurangan, ada pembetulan, namanya SK pembetulan, SK pengurangan, dan itu sifatnya pun dari Fiskus. Dia tidak diatur di Undang-Undang PBB. Internally aja itu. Sepengetahuan gue itu internally ya. Tapi ya harusnya ada SK pembetulan, SK pengurangan kayak gitu. Ya. Dengan terbit SPPT baru. Jadi sebenarnya Vivi udah benar ya Pak. Yang teman apa ya sebenarnya SPPT ya SPPT aja sih sebenarnya pada dasarnya. Ya. Kalau memang dengan soal yang penjelasannya kurang kayak gini. Ini soal penjelasannya agak kurang memang. Tapi dengan kunci jawaban dan ini ya, ternyata yang dijawabnya adalah SKP. Oke? Kayak gitu. Kita ternyata PBB cukup panjang, tapi ada yang mau ditanya nggak dari kalian terkait PBB? Ada yang mau di roll over lagi terkait dengan beberapa pemahaman sebelumnya? Kalau main play? Atau ada case? Kenapa, Vivi? Sebenarnya kalau di soal lomba itu yang kemarin beberapa kali aku ikut itu Kak, kalau soal tentang PBB tuh hmm, overall overall bisa, cuma kadang tuh tiba-tiba ada aja satu apa ya satu panitia gitu yang dia ngadain lomba itu tuh kadang ngujinya tuh langsung pakai peraturan spesifiknya. Jadi kayak misalkan ada satu Iya. peraturan khusus di daerah tertentu dia ada pembebasan PBB pertama atas hal ini. Nah, jadi tuh kayak itu Ya, kadang menyulitkan sih karena kan kita nggak mungkin ngafalin sampai betul. sejauh itu. Jadi kalau Betul. tentang PBB di lomba tuh di Olimpiade sejauh ini sih fine-fine aja dan apa yang Terus jelasin juga udah cukup merangkum semuanya sih. Cuman mungkin aku em, punya satu pertanyaan, tapi mungkin ini sifatnya lebih kayak personal gitu ya Kak. Karena Iya. kemarin ini juga menjadi bahan diskusi di kelas dosen. Jadi itu untuk di PBB P5L, especially yang sektor lainnya, itu kan yang bareng tadi kan, perikanan tangkap, budidaya ikan, VSO, jaringan pipa dan sebagainya. Iya. Itu tuh cukup uniknya karena di Undang-Undang PBB yang awal banget, yang paling rumit, tidak diatur mengenai pengertian objek PBB perayaan itu seperti apa dan malah diaturnya di PMK. Jadi Betul. kenapa kenapa kebanyakan produk hukum pajak di Indonesia seperti itu Kak? Kayak di payung hukum kadang apa yang di batang tubuh dan apa yang kan kayak nggak sesuai asas kan asas harusnya kan Iya. kalau di payung hukum leg superior biologi lagi inferior harus bersumber dari yang lebih atas kan terus ini aku juga tanyain ke kelas dosen Sisdur kebetulan beliau hakim pajak tidak ada jawabannya jadi Pak Wangsit. apa juga iya betul Iya, Pak Wangsit. Apa kata Pak Wangsit? kalau tanya malah masa sih nggak ada itu nggak ada Pak karena Bu Ina pun juga mempertanyakan ini saya juga bingung makanya saya nanya Kita tapi reconfirm ya. Kita buka undang-undang PBB-nya. So let's reconfirm about that. Kita buka dulu dari yang paling tuanya ya, 1985. Terkait FSO-nya kan pertanyaannya. FSO, jaringan pipa, jalan tol, dan lain sebagainya. Benar? iya iya itu Baik. Dan pertanyaan, kenapa kemudian apa peraturan perpajakan seringkali mengatur demikian? Maksudnya ada eskalasi di sana, ya kan? Eh, perluasan. Sorry, bukan eskalasi berarti perluasan. Perluasan itu berarti apa nih perluasan bahasa bagusnya? Oke, kita ke objek dulu. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konsep teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Di 94 kayaknya diperbarui ya buminya sesuai tadi yang ada di PPT ya. Bumi, tubuh bumi, perairan gitu ya. Nah, objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Klasifikasi objek pajaknya diatur oleh Menteri Keuangan. Berarti harus buat PMK nih. Oke, ini lewat, subjek pajak kayak kita lewat, dan masuk ini tarif pajak kita lewat, DPP kita lewat, tahun pajak kita lewat, pendaftaran surat pemerintahan objek pajak, ini juga yang tadi formilnya, ini tagihan, dan lain sebagainya, STP, kita lewat. Iya, berarti turun di bawah ya.
turun di Menteri Keuangan terkait dengan apa aja klasifikasi objeknya. Baik. Tapi dasarnya berarti kan pertanyaannya, kok nggak ada? Ini kan nggak ada yang lainnya ya. Ini kan bumi atau bangunan. Ya, oke. Sebelum gue berkomentar, kita lihat lagi dulu. Kemudian dia diperbaharui di 85, di 94. Ini karena gini, karena untuk suatu hal bisa rilis di publik dan itu tetap berjalan, artinya dia tidak berarti dia menang kalaupun misalnya ada judicial review. Kalau PMK berarti judicial review ya. Benar nggak? Apa executive review? Somewhere di bagian sana lah gitu. Artinya di DPR dia menang gitu maksudnya. Oke, dirubah di 1994 buminya tetap sama nih. Oke. Oke, berarti buminya mungkin di penjelasan, di pasal penjelasan. Nah, ini unik kita bahas sebentar. Sebentar sih kita bahas. Hmm. Oh ya, dia di ininya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Masuk jalan dalam pengertian ini adalah jalan tol, kolam renang, oke, galangan kapal dan lain sebagainya. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Oke. Klasifikasi bumi bangunan adalah pengelompok. Nah, ini yang tadi juga kita tanyakan kan di aturan ke klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Klasifikasi bumi, letak, peruntukan. Nah, ini kan berarti terkait dengan NJOP ya. Dan untuk memberikan. Oke, baik. Di sini bahkan belum eh memang tidak secara eksplisit mengatur apa itu perhutanan, apa itu pertambangan dan lain sebagainya ya. Karena itu diatur di PMK yang tadi um, apa 2016 ya, sorry. Kalau sekarang sih update-nya di 234 2022 Kak. PMK-nya. 234 2022. Kemudian nanti kita akan flashback satu sampai ke 2000 sampai 1985 ya. Coba. Tadi berapa angkanya? PMK PMK 234/03/2022. 2022. /03 slash ya itu Ini ya. bagian 14 ya. Oke. Entah. Gue nggak tahu kenapa hidung gue gatel banget nih. Sorry ya. Sini soalnya dingin. Gue lagi di Bogor. Baik. Ini kan yang sekarang mengatur banyak ya kan. Ini terkait dengan klasifikasi objek pajak. Itu tadi yang memang di undang-undang diamanatkan untuk diatur oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi inilah yang kemudian muncul. Itu kan ya. Pertanyaan Vivi masih tetap standing. Kok bisa itu floating storage unit masuk gitu kan? Dan lain sebagainya. Kita coba turn back. Sebelum gua kasih jawaban lagi, kita coba turn back lagi. Jadi biar biar jawaban gue bisa kalian lihat dulu secara clear. Karena bisa jadi gue salah ya kan. Jadi bisa jadi temuan Bu Ina benar juga gitu bahwa sebelumnya terjadi cacat formil di sana. Oke, kita mundur. Ya, nggak ada lagi riwayatnya. Sorry. Oke, ada riwayat lagi. 2015, mundur terus. Ini gini lamanya Ortex. 2013. Ini migas, gas boom, pabum. Ya, apakah ada sektor lainnya belum disebut di sini? Sorry, kok status riwayat. Waduh, nampaknya hang nih.
Jadi kalau dia ngehang kita pakai text base aja kalau kayak gitu. Kategorinya PBB, tanggalnya kirain nge-lag. Mulai dari 85 ya. 95 hari setengah 1 sampai setengah 1, 61, 1994, 1995 deh. PMK, peraturan ke KMK dan PMK. Kalau bisa jadi ada dua. Kata kunci klasifikasi, cari di judul, cari. Nah ini, dari tahun yang paling tua, oke. Ini udah paling jebotnya banget nih, KMK 1003, 1985. Ya. Apakah kemudian dia mengatur, oke, dia ada lampiran. Oke, dia mengatur di lampiran. Baik, kita ke lampiran. Iya, ampun. Bahkan lampirannya pun dokumentasinya udah nggak ada lagi di Indonesia saat ini. Sudah nggak. Kalau Ortex nggak ada berarti di DJP-nya pun berarti nggak ada. Klasifikasi, ya, oke. Kita naik agak ke atas deh, oke, karena itu nggak ada. Itu hidden apa? Itu lost lost document berarti. Oke, DPP ini klasifikasi. Ini sama di lampiran juga. Ada nggak lampirannya? Nggak ada juga. Coba, gue nggak percaya sih nggak ada lampirannya. Kacau juga sih kalau nggak ada lampirannya. Lampiran. Coba cari. Oke. Oke. Di Ortex memang nggak punya, tapi di pajakku ada nih. Loh, kok beda isinya? Bentar. PMK-nya 04 bener nggak nih? PMK 04 betul. Ayo dong, ayo dong. Yes, nice. Nah ini, KMK, untung nggak lost document berarti. Ya ampun. Saking old document ini. Page fit. Baik. Nah, ini dia ngasih taunya cuman yang klasifikasi ini doang. Penggolongan nilai jual bumi, tapi NJOP-nya belum dia kasih tahu NJOP ada apa aja. Nah, ini bidang perkebunan dia kasih tahu. Kemudian ya bumi bangunan dan lain sekiannya, bidang pertambangan sekian, kemudian bidang perhutanan. Tahun-tahun pertama berarti benar-benar mereka hanya melihat tiga itu. Bahkan pedesaan perkotaan pun nggak ada, teman-teman. Gue ingin mengimplikasikan bahwa bahkan pedesaan perkotaan pun nggak ada dalam 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 ini ya, maksudnya dalam penentuan klasifikasinya. But eh, kenapa kemudian sekarang ada PBBP 2? Kalau di 85 tuh dulu mereka masih fokus ke sana. Pertama, tentu karena 85 mereka belum banyak fiskusnya, mereka masih coba untuk fokus kepada hal-hal yang bisa difokuskan. Tentu yang paling utama adalah perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Saat itu. Dengan kemajuan zaman yang ada, ya, ini gue mulai menjawab berdasarkan fundamental yang ada. Setelah kita melihat bukti-bukti ya, setelah kita melihat bukti-bukti, bisa jadi memang munculnya kemudian ada perdesaan perkotaan nanti di tahun-tahun berikutnya di 94 atau di tahun 2002, 2008 menjelang adanya PDRD baru muncul tuh dia. Kayaknya di 2022, 2002. Karena di 2002 ada NJKP untuk lainnya. Ya. NJKP itu kan bermulai di sana tuh. Ya.
Oh, itu menarik. Kita coba buka dulu PP terkait dengan NJKP-nya sebelum gue melanjutkan penjelasan fundamental tadi. NJKP, NJKP, NJKP. Karena di NJKP itulah yang dia juga menyampaikan terkait dengan yang namanya objek pajak lainnya. PP 25 2002. Ya. Let's look at PP 25 2002. Sip, mantap Vortex. Oke, dia menjelaskan dalam PP tersebut bahwa ada perhitungan nilai jual kena pajak dengan persentase 40% untuk sekian dan 20% untuk untuk eh objek pajak lainnya. Suppose tuh dia harusnya menjelaskan apa itu lainnya di sini. Suppose tuh. Coba kita lihat ke bawah. Untuk soal objek pajak. Oke, awalnya NJKP sama terus tuh 20%. Ya. Dalam rangka memberikan rasa keadilan, PBB kemudian melakukan penyesuaian gitu ya. Ditetapkanlah Pak bahwa yang 40% digunakan untuk yang objek pajak perkebunan, nilai jual kena pajak sebesar 40% ditetapkan untuk objek pajak perkebunan, kehutanan dan perkotaan dengan nilai jual objek pajak 1 miliar rupiah atau lebih. Oke. Dalam rangka memberikan rasa keadilan dan dalam pengenaan dan untuk lebih memberdayakan daerah sehubungan pelaksanaan otonomi daerah, maka pengaturan besaran nilai NJKP untuk pertambangan sebesar 20% sebagaimana diatur dalam PP tersebut perlu disesuaikan. Oke, cukup jelas, cukup jelas, cukup jelas. Baik, tapi di sini kemudian sudah mulai mencatatkan adanya NJKP perkotaan. Nah, ini udah mulai ada perkotaan nih. Oke, tapi dia nggak clear lainnya itu apa. Intinya lainnya adalah lainnya. Gitu. Apapun itu selain tiga itu. Terus selain yang tiga ini, pajak perkebunan, kehutanan, pertambangan, lainnya kita lihat dari nilainya. 1 miliar atau tidak. Kita kembali ke fundamental. Pertanyaan Vivi tadi adalah, kenapa sih Kak kemudian kita masih ada perluasan seperti demikian? Jawaban fundamentalis gue, satu, tidak boleh adanya yang namanya perluasan. Betul, gue sangat setuju sekali dengan Baina. Uh, bahwa ketika undang-undang belum menerapkan ataupun belum mengatur demikian, maka PMK dan lain sebagainya belum boleh dia kemudian untuk melakukan perluasan tanpa ada induk terlebih dahulu yang menyatakan demikian. And it's a good thing, gitu ya. Dalam undang-undang PBB, dia tidak menyebutkan adanya lainnya. Memang tadi kita sama-sama lihat gitu kan, dia nggak menyebut ada lainnya. Tapi dia memajaki objek pajaknya adalah uh, kepada objek bumi dan objek bangunan. Yang mana bumi ini bumi dan tubuh bumi isinya ada perairan dan permukaan tanah, bangunan ya tadi konstruksi melekat yang dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi tadi sempat ada suatu kalimat juga yang menyatakan bahwa pada dasarnya bangunan itu ada jalan tol gitu kan. Atau bahkan bangunan-bangunan lain yang memiliki manfaat di definisi terkait dengan bangunan. Ya. Di UPBB sebetulnya jadinya fiskus saat ini pola pikirnya gitu ya. Betul tidak ada dia bilang dari PBB bahwa oh objek itu harus ini. Tetapi dengan ketiadaannya ataupun dia dibuat segeneral itu pun gitu ya, itu sebenarnya ada dampak baiknya bagi si fiskus gitu ya untuk mempermudah mereka melakukan eskalasi tanpa harus mengubah undang-undangnya. Undang-undangnya kan nggak pernah dirubah tuh sampai 1994 masih belum berubah kan sampai sekarang. Undang-undang yang tidak pernah berubah tersebut pada dasarnya memang belum perlu dirubah karena Fiskus mengindukkan kata lainnya ini kepada benar-benar induknya si bumi dan bangunan tadi. Gitu ya. Apapun yang mengandung bumi dan bangunan, maka itu adalah ada pajak PBB di sana. Maka dia akan refer kepada definisi bumi dan definisi bangunan. Definisi bumi adalah tanah, permukaan tanah, ataupun tubuh bumi, perairan sekalipun gitu ya. Yang mana almost everything yang memang dimanfaatkan oleh pihak selain negara secara privat dalam konsep ini gitu ya. Dan dia merupakan properti dari suatu entitas tertentu gitu ya. Karena pajak adalah pembajakan dari sektor privat kepada sektor publik gitu kan. Ingat lagi kepada fundamentalnya. Selagi memang ada sesuatu di atas bumi tersebut, maka itu adalah kena PBB, apapun itu. Bahkan klasifikasi yang dilakukan oleh DJP melalui PMK 186 2018 2019 sorry. Sebetulnya adalah untuk membantu aja si wajib pajak untuk mengetahui sebenarnya dia kenanya berapa.
Kalau misalnya nanti, let's say makan ini, kalau gue bilang, kalau misalnya nanti muncul suatu objek baru di atas permukaan tanah, dan itu tuh belum pernah ada sebelumnya, dan itu mungkin memang membingungkan apakah itu kena perhitungannya berapanya. Ingat aja pertama yang pasti dia udah pasti kena PBB. Selagi dia nggak kena yang non objek tadi yang kuburan, suaka alam dan sebagainya. Selagi dia bukan termasuk non objek, dia adalah objek pajak. Kita open list banget nih. Apapun itu bentuknya kita open list. Pertanyaan yang lebih dalamnya adalah cara ngitungnya gimana? Nah, itu yang kemudian dihitung menggunakan PMK tadi. Dia kasih pedomannya menggunakan PMK tadi. Karena dia ada klasifikasi. Yang mana klasifikasi di-define di dalam PMK yang tahun 85, bahwa klasifikasi ini muncul untuk mempermudah penghitungan. Bukan untuk menentukan objeknya. Gitu. Jadi objeknya nggak ditentukan via PMK tersebut. Tapi cara menghitung objeknya itu di PMK tersebut atau di KMK tersebut. Dari tahun 85 konsisten mereka. So, kalau argumentasinya adalah kenapa kemudian ada FSO, kenapa kemudian jalan tol dikenakan, kenapa pipa kemudian dikenakan PBB? Karena almost everything yang ada di atas permukaan bumi, di bawah tubuh bumi sekalipun, gitu ya. Ketika dia memang ada konstruksi bangunan atau bahkan hanya sebatas suatu ruang bumi yang dimanfaatkan, gitu ya. Kecuali di awan tadi, makanya gue tanya, awan berarti nggak kena ya? Awan nggak kena, aman banget tuh. Kita nggak kena PBB kalau di awan. Gitu. Selagi dia ada di permukaan bumi ataupun di tanah bumi, apapun itu bentuknya, bunker sekalipun nih, bunker belum ada PBB-nya nih, ya kan? Tapi mungkin bisa jadi bunker masuknya ke PBB P2 mungkin, ke pedesaan perkotaan. Tapi saya bunker nih, bunkernya tuh bukan yang bunker bawah tanah, tapi bunkernya tuh turun 100 meter ke bawah gitu misalnya. Konstruksi bawah tanah gitu misalnya. PBB-nya gimana? Cara ngitung PBB-nya gimana? Misalkan ternyata di bawah tanah tapi gedenya gede banget gitu. Apakah ada perbedaan? Nanti bisa jadi ada perbedaan ketika nanti timbul klasifikasi baru. Nah, tapi pada dasarnya bunker tadi pun itu sudah pasti kena PBB. Mengingat definisi bumi dan definisi bangunan, definisi bumi lebih tepatnya, definisi bumi yang sangat luas sekali. Almost everything yang ada di atas permukaan bumi maupun di bawah tubuh bumi selain awan di atas itu kena objek pajak ketika ada manfaat yang diperoleh berdasarkan kepemilikan, gitu ya, ataupun berdasarkan memang dia dapat manfaatnya kayak IUP tadi, gak dimiliki tapi dapat manfaatnya, so dia kena PBB juga. Ada definisi properti di sana. Nah, jadi jawaban gue kayak gitu, Vi. Kenapa kemudian DJP masih bisa untuk memperluas? Karena basically memang dari awal induknya ngacunya kepada yang luas tadi, si bumi itu. Kalau misalnya WP mau lebih adil, bumi itu harus didefine secara lebih strict. Jangan dia cuma bilang tubuh bumi dan permukaan bumi, everything kalau dia ngomongnya kayak gitu. Ya, jadi di sini DJP ada baiknya juga untuk DJP sendiri gitu ya. Ketika dia mendefine undang-undang PBB di awal itu benar-benar kayak apapun itu lah pokoknya bumi, dia udah nyiapin dari awal bahwa oke, gue bikin ini open ended. Whatever happen in the futures itu pasti akan kena PBB. Dengan definisi seperti ini. Keadilan yang perlu diupayakan adalah mengganti undang-undang PBB dengan sesuatu yang lebih strict. Tetapi kalau tidak ada kerugian di sana, tidak ada timbul kerugian di sana, gitu ya, kerugian secara pribadi, personal dan sebagainya, maka tidak bisa diajukan judicial review. Maka pemerintah sebagai eksekutif itu akan terus tetap mengadakan itu karena pada dasar PBB penting untuk negara, penting untuk eksekutif, gitu kan. Nah, kecuali kalau memang nanti ada judicial review meminta adanya penyempitan definisi bumi supaya nggak semua langsung kena PBB, nah itu possible. Tapi untuk saat ini, kenapa ada? Karena definisi bumi itu sangat luas sekali. Dan itu tidak memperluas secara sewenang-wenang, itu benar-benar ada dasarnya, tapi dasarnya memang satu doang itu, tapi satu itu benar-benar payung banget, definisi bumi dan bangunan. Adapun PMK 186 2019 hanya membantu cara perhitungan atas sesuatu yang pada dasarnya dari tahun 85 pun itu harusnya rumah, jalan tol itu harusnya udah kena PBB. Cuman belum tahu cara ngitungnya, alhasil jadinya yang dipajakin baru perhutanan, perkebunan, dan pertambangan aja. Kayak gitu. Ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan terkait itu, Vivi? Oke, Kak, menjawab banget sih. Cuman kayak waktu itu Bu Ina ngasih opini aja sih. Harusnya kan sebagai undang-undang tuh kalau kita dulu belajar PHP juga minimal tuh kan mengatur objek, subjek dan lain sebagainya. Nah, tapi yang di Betul, PBB itu ini betul. sangat Itu betul. itu. Jadi kayak payung hukum agak kurang etis aja gitu diaturnya malah di PMK bukan harusnya di Ya, undang-undangnya.
Tapi so Ya, far jawabannya sangat menjawab. Makasih Kak Kris. iya benar ya benar. Benar tapi emang iya gue mengakui dengan Bu Ina memang karena Bu Ina menginginkan adanya pembaruan dan gue pun ingin adanya pembaruan karena udah dari tahun 94 gak ada pembaruan undang-undang PBB itu agak chaos juga sebenarnya. Harusnya diubah lah at least di undang-undang Ciptaker kemarin gitu ya. Maksudnya untuk mengangkat objek di atas gitu. Kalau dibilang apakah ada sebenarnya ada yang tadi gitu ya objeknya bumi bangunan langsung ke tata cara perhitungan juga ada. Cuman minusnya dari gue menurut gue itu terlalu luas. Hanya itu aja kalau dari gua. Tapi kalau apakah ada strukturnya sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal ini adalah undang-undang pajak gitu ya, itu masih masuk kalau dari persepsi gua. Cuma memang terlalu luas, emang kacau juga orang di JP saat itu, kayak gitu. Tapi it's a good point. Thank you Vivi. Itu adalah diskusi kita yang cukup menarik untuk menutup teks quiz kita sore hari ini. Ada lagi atau ada lagi mungkin yang ini didiskusikan? Ilham dan sebagainya. Oke. Atau mungkin karena udah jam 4 juga, gue kira gue bisa beresin di jam 3 tapi nggak apa-apa. It's okay. It's okay to discuss with you guys. Oke, mungkin itu aja Ilham. Thank you Vivi, thank you Amal. Tadi ada sih duluan ya kayaknya. Dewi juga tadi duluan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Walaupun di hari weekend, gue apresiasi kalian tetap ingin diskusi sama gue. Gitu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Mohon maaf sekali kita belum bisa untuk adakan secara offline ya. Karena memang satu dan dua hal gitu ya. Waktu dan dari segi tempat, sarana prasarana kita belum bisa siapkan untuk saat ini. Tapi nanti gue info lagi ke Ilham kalau ternyata bisa kita ketemuan di UI gitu ya. Kalau saat ini sih harusnya bisa di UI, cuman memang waktu dari gue sendiri pribadi masih belum bisa untuk lakukan itu. Gitu ya. Oke, paling itu aja Ilham. Thank you, boleh stop record dan kita bisa close. Ham, ham. Wah, Ilham capek juga kayak dengerin gue bahas undang-undang PBB. Ya guys, teman-teman. Untuk itu aja, oke Vivi, Amal, Ilham, thank you. Gue izin pamit. Kita bisa tutup aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bye-bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Terima Kak kasih. Thank Krisna. you. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye.